实力。这就是你用生命去守。而他现在的生命，爱是自私的。一次机会，通过自己，如果我能杀死你。 Hey, oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusei Tangmen episode ke-8 ke-98 ya guys ya, yang akhirnya nih Tangsan bener-bener muncul, nggak cuman 1 detik gitu. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana ujian Dewi Cinta di Lembah Qiankun terus berjalan, dan selain Jiang Nanan yang pada akhirnya menerima Susansi, pada ujian mendalam Yuho dapat melihat sisi lain dari ayah yang selalu menjadi manusia paling brutal dan kejam di hatinya. Dai Hao sebenar-benarnya merupakan seorang komandan yang luar biasa setia kawan, bahkan rela menggadaikan nyawanya yang merupakan seorang bangsawan demi prajurit-prajurit yang ada di bawah komandonya. Ketika itulah akhirnya Yuho pun mengkhianati hatinya sendiri dan menyelamatkan Dai Hao yang juga berarti menyelamatkan seluruh prajurit Harimau Putih. Berkat kebesaran hati Yuho untuk mengesampingkan dendam demi banyak orang, Dewi Cinta pun mengumumkan bahwa mereka berempat lulus dari pengujian mendalam dan akan segera memasuki ujian ketiga. Yang membagongkan adalah pada ujian ketiga itu tiba-tiba saja Yuho bertemu dengan orang yang begitu asing baginya, dan Yuho tidak mengetahui adalah orang asing itu merupakan bakal calon bapak mertuanya di masa depan. Siapa lagi kalau bukan sang dewa laut Tangsan. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Baru aja nih episode mulai, Tangsan udah langsung ngajak calon mantunya berbicara dan menanyakan apakah pemuda itu sedang bertanya-tanya seperti apa ujian petualangan cinta sejati ketiga yang akan dia lalui. Yuho tidak kaget melihat sosok emas-emas entah dari mana ini mengetahui apa yang ada dalam pikirannya, karena pasti memang dia merupakan sesuatu yang muncul dari proyeksi kekuatan seorang dewi. Berhubung akhirnya ada seseorang yang bisa dia ajak obrol, Yuho pun bertanya tentang apa yang sebenarnya membuat Dewi Cinta tetap tinggal untuk menguji orang-orang yang memasuki Lembah Qiankun. Tangsan menjelaskan bahwa Dewi Cinta telah terinfeksi oleh pikiran jahat dari dendam cinta masa lalunya, dan hanya ketulusan cinta sejatilah yang dapat menyelamatkannya dari malapetaka. Baru setelah menjelaskan tentang Dewi Cinta, Tangsan tiba-tiba saja berbalik bebarengan dengan pemandangan di sekitarnya yang juga langsung berubah. Tangsan kemudian bertanya apa yang akan Yuho lakukan apabila suatu hari nanti dia benar-benar harus berhadapan dengan Dai Hao. Seketika ingatan kelam di masa lalu Yuho sekali lagi menyeruak dalam pikirannya. Namun sebelum Yuho tenggelam dalam kebimbangan, Tangsan sudah lebih dulu menunjukkan kekuatannya dengan menyembuhkan sisa-sisa luka di tubuh Yuho, seolah memberitahu bahwa seseorang yang kuat dapat melakukan segalanya. Namun seseorang yang bahkan belum bisa mengendalikan emosi dalam hatinya, jelas atau tidak akan menjadi hal baik kalau memiliki kekuatan besar karena dia bisa menghancurkan benua. Tangsan mulai menunjukkan satu persatu gambar tentang apa yang dialami oleh teman Yuho yang lain, di mana sama seperti dirinya tidak ada satupun dari rombongan yang terbebas dari ujian cinta ini, termasuk juga Bebe yang emang dasarnya lagi mode sad boy. Sad boyannya menjadi-jadi setelah Dewi Cinta menggunakan Tang Ya sebagai bahan pengujian, dan sama seperti apa yang terjadi di dunia nyata, hanya dengan melihat gadis yang sangat berharga bagi dirinya saja sudah cukup untuk membuat Bebe sama sekali tidak memiliki keraguan untuk mengorbankan apapun yang dia punya demi menyelamatkan kekasih hatinya. Nah, untungnya keteguhan dan ketulusan cinta Bebe ini berhasil menyentuh perasaan Dewi Cinta, sehingga sang Dewi yang diliputi dengan dendam itu masih berbaik hati untuk menunjukkan kepada Bebe sebuah tanaman roh yang akan menjadi kunci untuk menyelamatkan cinta sejatinya. Sementara Dewi Cinta menikmati satu demi satu adegan mengharukan yang dialami para pengembara cinta, sekarang kita lihat Heiseto yang dalam ujian keduanya harus kembali menjadi sang putra mahkota terbuang
Suhe dan terpaksa sekali lagi menyaksikan peristiwa berdarah dalam hidupnya. Ya, Heiseto harus melihat bagaimana keluarga Kekaisaran Ryu saat ini membantai keluarganya satu persatu, tidak terkecuali ibunya yang bersedia membayar nyawa demi melindunginya di masa lalu. Heiseto sekali lagi menyaksikan bagaimana ibunya menyembunyikan dirinya di dalam sebuah peti dan akhirnya ditangkap beramai-ramai dengan anggota keluarganya yang lain oleh para pengkhianat. Satu demi satu keluarga Heiseto dihabisi hingga sampai pada ibunya yang enggan menjawab pertanyaan ketika diminta memberitahu lokasi putranya bersembunyi. Heiseto merasakan tubuhnya bergetar karena setelah ini akan terjadi sebuah insiden berdarah yang sampai sekarang masih menghantuinya. Karena tidak sanggup melihat insiden berdarah itu untuk kedua kalinya, Heiseto pun berusaha mengubah alur cerita dan berdiri dari peti mati ketika meminta Antek, Dajjal pengkhianat, untuk berhenti. Namun bahkan setelah kali ini Heiseto memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyian, sosok keluarga kekaisaran yang diproyeksikan sebagai Su Tianran itu tetap menghabisi nyawa ibunya yang auto membuat Heiseto menyala dengan amarah. Dengan kebencian dan dendam yang menggeliat di dalam hatinya, Heiseto mulai mengeluarkan meriam jiwa sebelum kemudian beradu tembakan dengan para pengawal Su Tianran dan hampir saja melakukan yang sama kepada sang putra mahkota. Tapi sebelum Heiseto benar-benar menghabisi Su Tianran seperti yang dia inginkan, putra mahkota jalur pemberontak itu lebih dulu memanggil roh pelindung naga ungu penghancur miliknya dan dengan mudah menelan seluruh meriam jiwa yang Heiseto tembakan. Naga ungu penghancur membalikan serangan itu kepada empunya dan membuat Heiseto langsung menelan permen pelindung emas yang dapat menahan gempuran naga ungu penghancur selama 7 detik yang singkat. Memanfaatkan peluang itu, Heiseto dengan nekat membuka alat pembimbing roh terbangnya dan menggigit permen lain untuk meningkatkan kecepatannya sebelum berkedip muncul di belakang Su Tianran. Meskipun begitu, bertarung secara langsung dengan nekat melawan seorang master pembimbing roh level 9 jelas bukanlah tindakan bijaksana, karena hanya dalam beberapa pertukaran Heiseto benar-benar tidak dapat mengambil keuntungan dan akhirnya dihempaskan beberapa meter oleh serangan Su Tianran. Tidak hanya itu, Heiseto melupakan keberadaan naga ungu penghancur yang langsung meludahkan sebuah pilar cahaya penghancur dari mulutnya dan membuat perisai pembimbing roh yang digunakan oleh Heiseto menjadi hancur berkeping-keping. Su Tianran tampak tertawa puas melihat saingannya hancur sebelum kemudian menarik pedang naga untuk benar-benar membuat mantan putra mahkota itu pindah alam. Su Tianran mengayunkan pedang tersebut untuk menebas kelapanya Heiseto, namun untungnya pemilik roh pelindung permen itu masih memiliki sedikit kekuatan dan kesadaran untuk menahan pedang Su Tianran agar tidak memutuskan lehernya. Su Tianran terus memanas-manasi Heiseto dengan menyebut sementara dia telah menguasai seluruh kekaisaran, mantan putra mahkota itu tidak memiliki negara dan hanya hidup bergantung pada Akademi Shrek. Ketika Su Tianran terus mengemukakan kata-kata jahat itulah tiba-tiba tiba-tiba saja Xiao Xiao muncul entah dari mana dan ikut menahan pedang naga Su Tianran hingga membuat Heiseto berteriak panik memintanya untuk pergi, khawatir kalau gadis itu juga akan menjadi korban kekejaman Kekaisaran Ryu. Namun Xiao Xiao sama sekali tidak bergeming dan justru mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan berbagi kebahagiaan dan berbagi kesedihan bersama dengan Abang He. Xiao Xiao dengan tegas mengikrarkan bahwa musuh Heiseto adalah musuhnya juga dan oleh karena itu dia juga akan membantu abang untuk melawan sang putra mahkota Kekaisaran Ryu sekalipun hal itu akan membahayakan nyawanya.
Setelah melewati pertarungan yang berbahaya dengan Su Tianran, tiba-tiba saja Heiseto dan Xiao Xiao berpindah kembali menuju dimensi Dewa Cinta dan mendapat pengumuman bahwa mereka berdua telah berhasil melewati ujian karena ketegasan cinta. Xiao Xiao berhasil meredakan depresi di hati kekasihnya. Berkat ekspresi cinta tersebut, sang Dewi pun meningkatkan kekuatan roh Xiao Xiao menuju level 60. Sementara Heiseto justru menolak imbalan apapun karena dia sudah cukup bersyukur dengan apa yang terjadi hari ini, dan baginya cinta yang ditunjukkan Xiao Xiao lebih berharga daripada dunia seisinya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Tangsan dan Yuho yang masih ikut melihat keberlangsungan ujian, dan setelah melihat situasi yang dialami oleh teman-temannya, Yuho pun merasa tercerahkan kemudian ketika berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Tangsan untuknya. Selama ini Yuho merasa hidupnya diliputi dengan dendam tanpa akhir kepada ayahnya, dan meskipun sampai sekarang kebenciannya masih belum menghilang, Yuho menyadari bahwa di sisi kebencian itu ada lebih banyak hal berharga yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, meskipun Yuho mungkin akan dikendalikan lagi oleh Ash Moshi suatu saat nanti, setidaknya sekarang dia bisa menjawab dengan yakin bahwa dia akan menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam, melainkan untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Kok untuk membalaskan dendam, bukan untuk membalaskan dendam. Astagfirullahaladzim. Yuho mengepalkan tangannya penuh keyakinan di belakang Tangsan, membuat calon bapak mertuanya itu menghela napas lega ketika berkata bahwa jawaban Yuho sangat penting bagi dirinya maupun seluruh benua Dolu. Karena itulah Tangsan menepuk pundak Yuho penuh arti, berharap bahwa suatu saat nanti pemuda itu dapat melepaskan kebencian di hatinya dan benar-benar menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang yang berharga baginya. Baru ketika itu tubuh Tangsan berubah menjadi kilauan cahaya sebelum menghilang, membuat Yuho sadar bahwa mas-mas anta beranta itu bukanlah pelaksana ujian Dewi Cinta tingkat ketiga, dan sekarang Yuho harus melewati ujian yang sebenarnya. Nah, berkaitan dengan ujian ketiga yang harus Yuho lewati, kita lihat dulu yuk dua sosok yang akan berhubungan dengan ujian tersebut, di mana dua sosok itu adalah Wang Dong-er beserta kembaran beda bapak ibunya Wang Qiu-er. Wang Dong-er awalnya bingung melihat kok tiba-tiba Wang Qiu-er ada di tempat yang sama dengannya, dan kebingungannya semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba saja bayangan Dewi Cinta muncul dan berkata bahwa siapapun yang memenangkan pertandingan ini akan mendapatkan Yuho. Daripada Wang Dong-er bingung terus-terusan, Dewi Cinta pun menunjukkan cuplikan percakapannya dengan Wang Qiu-er, di mana hal yang membagongkan adalah pada akhir cuplikan itu Wang Qiu-er berkata dia sedang mencintai seseorang, dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Hu Yuho. Betapa terkejutnya Wang Dong-er ketika melihat cuplikan tersebut, dan ketika dia mengalihkan pandangan kepada Wang Qiu-er, gadis itu sudah membuka mata ketika mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan datang ke dunia ini atau mendatangi Yuho dengan penampilannya yang sekarang. Wang Dong-er masih kebingungan mendengar kata-kata Wang Qiu-er, sampai kemudian gadis itu menjelaskan bahwa penampilannya sekarang berasal dari bayangan Dewi Cahaya yang ada di dalam pikiran Yuho. Meskipun ketika itu Wang Dong belum menunjukkan wujud aslinya, gambaran itu sudah ada di dalam hati Yuho sebagai proyeksi cinta sejati. Wang Dong-er hanya bisa terus dibuat terkejut entah untuk berapa kalinya mendengar bahwa penampilan Wang Qiu-er sebenarnya hanyalah wujud buatan, dan semua itu gadis itu lakukan untuk mendekati Yuho. Wang Qiu-er menjadi lebih belak-belakan ketika berkata bahwa dia memang sengaja mengikuti ujian Dewa Cinta sampai akhir karena dia tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan kesempatan merebut hati Yuho adalah dengan membuat Wang Dong-er pindah alam. Nah, ketika situasi Wang Dong-er dan Wang Qiu-er menjadi semakin intens inilah Yuho muncul dari kejauhan dan langsung bingung ketika melihat dua gadis itu tiba-tiba bersama. Tidak mengetahui bahwa Yuho ada di sekitar mereka, Wang Qiu-er kembali melanjutkan cerita panjangnya, dan kali ini tentang darah cinta sejati yang telah dia berikan untuk menyelamatkan nyawa pemuda tersebut.
Wang Qiu'er menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di mata air Yin dan Yang, di mana setelah mengambil rumput merah patah hati untuk Wang Dong'er, sebenarnya Yuho hampir saja kehilangan nyawa karena kehancuran parah pada organ dalamnya. Ketika itulah Wang Qiu'er mengambil rumput merah patah hati yang baru saja tumbuh dan menumpahkan darahnya untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Yuho untuk Wang Dong'er. Nah, ceritanya identitas Wang Qiu'er yang asli inilah yang membuat tubuhnya pulih dengan cepat. Sementara Yuho aja sampai berepisode-episode sekarat. Yuho semakin bingung melihat situasi dua gadis itu tampak tidak baik-baik saja. Namun dia hanya bisa melihat keduanya dari jauh dan bertanya-tanya tentang apa yang mereka katakan. Sementara Yuho kebingungan di luar sana, Wang Dong'er tidak dapat menahan air mata yang mengalir di wajahnya ketika berterima kasih kepada Wang Qiu'er karena tanpa bantuan dan pengorbanan gadis itu, maka Yuho akan mati demi dirinya. Hanya dengan mengetahui apa yang dilakukan Wang Qiu'er untuk Yuho, Wang Dong sudah cukup menerka bahwa cinta yang gadis itu miliki mungkin tidak kalah besar dengan cintanya. Namun benar seperti apa yang dikatakan oleh Wang Qiu'er, cinta memang egois dan posesif, dan Wang Dong'er tidak dapat menyerahkan perasaan yang begitu besar atas nama balas budi. Karena itulah Wang Dong'er juga tidak berpikir sekaligus memutuskan bahwa mungkin duel terakhir cinta Dewi ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hindari. Karena pada akhirnya orang yang bisa berdiri di sisi Yuho hanyalah satu dari di antara mereka berdua. Waduh, bapak sama calon lakinya habis ngopi bareng ya, mancing bersama. Ini dewa Tangsan ini teh dewa laut nih gabut banget ya guys ya. Ini Wutong malah tahu kalau Wang Qiu'er sebenarnya adalah saingan cinta yang siap merebut Yuho darinya. Aduh, jangan pilih salah satu atau dua-duanya aja tuh Yuho. Kalau nggak mau mah udah aja ya buat Cakra Diva aja tuh. Kayak gini kok mau diabaikan aja gitu, nggak boleh. Mubazir diabaikan kayak gini bentukannya mah tuh ya.